Kita tahu bahwa ada 3 tujuan hukum yang selalu disebutkan oleh para yuris hukum atau para akademisi, mahasiswa maupun praktisi, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Pertanyaannya kemudian, dari mana asal muasal ketiga tujuan tersebut? Dan apa yang membedakan, apa mazhab yang melatar belakanginya, dan kemudian ketika kita dihadapkan pada antinomi hukum atau tabrakan antara norma atau bahkan tabrakan antara tujuan dari ketiga hukum tersebut, yang mana yang harus kita dahulukan? Mari kita bahas mengenai konsepsi-konsepsi hukum yang mendasar tersebut melalui buku yang menurut saya sangat menarik dari Prof. Peter Mahmud Marzuki yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum. Nah, di bab pertama, Prof. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan terlebih dahulu mengenai pohon ilmu pengetahuan. Nah, ini teman-teman bisa kaitkan juga misalnya dengan buku argumentasi hukumnya Philippus M. Hajon, dan sepertinya buku Pengantar Ilmu Hukum ini harus diduetkan dengan buku penelitian hukumnya Peter Mahmud Marzuki itu sendiri, dan yang tak kalah recommended lainnya juga adalah buku dari legenda dari Fakultas Hukum UNAS, yaitu Prof. Ahmad Ali, yaitu buku Muqtabir Hukum. Nah, ilmu kemudian terbagi dua secara garis besar, teman-teman bisa lihat di gambar, yaitu antara ilmu materi, yaitu ilmu yang dapat diinderai, yang mana metodenya pasti empiris. Dan yang kedua, ilmu non materi, yaitu ilmu yang objek pengetahuannya itu non materi atau tidak dapat diinderai, sehingga pasti metodenya non empiris. Berarti apakah dia reflektif, normatif, atau formatif? Nah, kita bahas dulu mengenai ilmu yang materi. Ilmu yang materi ini terbagi 3, yaitu social science, natural science, dan kemudian ilmu terapan. Misalnya natural science itu adalah ilmu alam. Kita mempelajari misalnya fisika, biologi, kimia. Dan kemudian social science secara garis besar juga kita bisa bagi ke dalam psikologi, sosiologi, ekonomi, antropologi, dan sebagainya. Sementara ilmu terapan yaitu ilmu yang diserap dari ilmu-ilmu dasar, yaitu ilmu teknik, kedokteran, agro, dan sebagainya. Nah, kita kemudian bergeser ke ilmu non-materi. Ilmu non-materi ini juga terbagi secara 3, yaitu ilmu formal, ilmu humaniora, dan ilmu normatif. Ilmu formal adalah ilmu mengenai bentuk-bentuk. Misalnya matematika. Matematika bukan ilmu materi. Kenapa? Karena matematika tidak ada objek indrawinya. Objek dari matematika adalah angka dan ruang yang ada di alam hayal kita atau imajinasi kita. Begitupun dengan logika, itu ilmu formal, ilmu bentuk-bentuk tentang bentuk-bentuk berpikir. Itu ada di alam akal kita. Termasuk pula ilmu tentang komputasi, itu ilmu formal. Sementara ilmu humaniora itu terbagi misalnya ilmu filsafat, ilmu budaya, ilmu sejarah, dan ilmu studi agama. Termasuk juga ilmu linguistik dan sebagainya. Itu ilmu humaniora, dan hukum itu bukan bagian dari ilmu humaniora, tetapi ilmu hukum itu bagian dari non materi yang sifatnya normatif. Dan satu-satunya jenis dari ilmu hukum atau ilmu non materi yang normatif adalah ilmu hukum itu sendiri. Makanya ia disebut sebagai sui generis. Dari sini kita dapat menggambarkan bahwa terjadi 2 miskonsepsi. Miskonsepsi yang pertama adalah menganggap hukum sebagai derivasi ilmu sosial, dan yaitu di bawah ilmu materi tadi. Dan yang kedua, miskonsepsi yang kedua adalah menganggap ilmu hukum sebagai derivasi dari filsafat humaniora, yang kemudian disebut sebagai bagian dari rumpun disiplin ilmu humaniora. Padahal hukum itu sui generis atau satu untuk dirinya sendiri, yaitu ilmu yang normatif. Terus apa perbedaannya dengan norma-norma yang lain? Karena bukan cuma ilmu hukum yang membahas tentang norma. Norma atau kaidah adalah seperangkat perintah dan larangan. Terkait perintah yaitu apa yang harus dilakukan, dan larangan terkait apa yang tidak boleh dilakukan. Jangan dibalik. Kemarin ada yang bilang apa yang tidak boleh dan apa yang boleh. Apa yang boleh itu mubah, tidak dibahas dalam hukum positif. Begitupun juga jangan dibalik bahwa apa yang harus dan apa yang tidak harus. Karena yang tidak harus itu adalah dispensasi. Juga bukan bagian dari ilmu hukum positif secara garis besar. Nah, norma dalam hal ini norma sosial, kalau dalam bahasa Prof. Peter Mahmud Marzuki dalam buku Pengantar Ilmu Hukum ini terbagi secara garis besar ke dalam 4, yaitu norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum.
pertanyaannya, kenapa norma ini kemudian harus ada dan terbedakan dengan satu dan lainnya? Karena dari pohon ilmu pengetahuan tadi juga melahirkan derivasi yang berbeda. Misalnya, norma kesopanan itu adalah derivasi dari ilmu sosiologi dan antropologi. Sementara norma kesusilaan itu derivasi dari ilmu filsafat, spesifiknya filsafat etika atau filsafat aksiologi. Nah, norma agama tentunya derivasi dari rumpun ilmu studi-studi agama. Sementara norma hukum adalah derivasi tentunya dari ilmu hukum. Nah, pertanyaannya, ketika sudah kita ketahui bahwa ternyata perbedaan antara norma tersebut disebabkan oleh perbedaan lapangan ilmu pengetahuan terkait derivasi dari ilmu pengetahuan di pohon ilmu. Nah, ini pohon ilmu ini saya harus garis bawahi juga karena ada beberapa komentar di TikTok mengatakan dia tidak setuju dengan pohon ilmu karena pohon ilmu ada cabang, ada dahan, ada buah. Betul, ada cabang, ada buah. Makanya kita analogikan seperti itu. Jadi seperti pohon dari atas ke bawah, dari umum ke khusus, itu disebut penjelasan yang sifatnya deduksional. Nah, perbedaan lain dari keempat norma tersebut adalah legitimasi atau keabsahan, dari mana pengakuan norma tersebut bisa diberlakukan. Norma kesopanan, legitimasinya masyarakat, karena dia adalah bagian dari ilmu sosiologi. Sementara legitimasi dari norma kesusilaan itu akal, karena dia adalah derivasi ilmu filsafat. Sementara norma agama derivasinya adalah wahyu-wahyu kitab suci. Sementara norma hukum legitimasinya adalah otoritas. Otoritas ini baik yang sifatnya top down, misalnya pemerintah yang berkuasa secara positivistik, maupun bottom up, yaitu nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat atau yang biasa kita sebut sebagai living law. Nah, perbedaan lain dari keempat norma tersebut adalah sanksi. Karena norma kesopanan berasal derivasinya dari sosiologi, maka sanksinya berkaitan juga dengan sosiologi atau masyarakat, yaitu cemohan sosial. Misalnya, putusan MK nomor 90 tahun 2023 mungkin tidak memuat norma atau tidak melanggar norma hukum menurut tafsiran Hakim MK. Tapi kan melanggar norma-norma etis, satu melanggar norma-norma sosial lainnya, misalnya kesopanan. Sehingga dampaknya mungkin tidak disanksi secara hukum, tapi disanksi secara etis Hakim MK pada waktu itu, dan disanksi pula secara sosial. Makanya selalu mendapat cemohan sosial, misalnya Fufu Fafa, Mulyono, dan sebagainya. Itu bentuk dari cemohan sosial. Nah, sanksi dari kesusilaan adalah perasaan bersalah. Nah, terus bagaimana kalau seseorang melakukan kesalahan tapi tidak pernah merasa bersalah? Nah, menurut pendekatan psikologi, kalau kita misalnya belajar murid dari Sigmund Freud, yaitu Carl Jung, ini disebut sebagai mental disorder. Ada gangguan mentalnya ketika ia melakukan kesalahan tapi tidak merasa bersalah. Karena selama dia normal, ketika ia melakukan kesalahan pasti dia merasa bersalah. Nah, sementara sanksi dan norma agama adalah dosa. Baik itu agama Ibrani maupun agama-agama yang baru datang kemudian. Sementara sanksi dalam norma hukum dia sifatnya lebih empiris dan lebih sifatnya fisik, yaitu sanksi pidana, denda, administrasi. Dan perbedaan terakhir dari keempat norma ini adalah mengenai contoh-contoh pelanggarannya. Misalnya norma kesopanan pelanggarannya adalah ya tidak tabe ketika lewat depan masyarakat yang lebih tua, orang tua. Sementara kalau norma kesusilaan yaitu pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya etis. Misalnya tidak berbagi padahal ia mampu untuk berbagi. Norma agama yang sangat spesifik pelanggarannya ini saya berikan contoh-contoh pelanggaran yang tidak terjadi pada norma lainnya ya. Yaitu syirik. Syirik ini cuma ada di norma agama, spesifiknya norma agama Islam. Kalau norma yang lain misalnya norma kesopanan, ya orang tetap sopan walaupun dia ateis. Orang tetap mungkin dikatakan beretika walaupun dia ateis, dan orang tidak akan melanggar misalnya hukum positif Indonesia kalau dia ateis, tetapi dia akan melanggar norma-norma yang ada dalam agama, specifically agama Islam. Dan contoh pelanggaran yang kasuistis dalam norma hukum, tidak membawa SIM saat berkendara. Ketika Anda tidak membawa SIM, ya Anda tidak akan dicemooh oleh masyarakat, bahkan polisinya mungkin yang dicemooh karena biasa polisi. Dan sementara norma-norma kesusilaan itu misalnya kalau kita tidak bawa SIM, ya kita
tidak dikatakan, wah kau ini tidak etis, tidak bawa SIM, apalagi berdosa. Kita tidak berdosa kalau kita tidak bawa SIM, tapi kita akan melanggar norma-norma hukum, spesifiknya Undang-Undang Lalu Lintas tahun 2009. Dan ketika kita berbicara penelitian hukum, misalnya di buku selanjutnya karya Peter Mahmud Marzuki, ini dulu ketika saya masih mahasiswa ya, baru 2 bukunya Peter Mahmud. Jadi dari dalamnya pengetahuannya dia hanya menulis 2 buku, tetapi sangat mendalam, yaitu Pengantar Ilmu Hukum yang sebentar kita bahas dan Penelitian Ilmu Hukum. Namun setelah saya research terbaru, ternyata sudah ada 2 buku tambahan lagi. Satunya itu buku bahasa Inggris, yaitu Pengantar Hukum Indonesia, dan satunya lagi tentang teori hukum. Nah, teman-teman juga bisa membaca itu. Nah, ketika kita bicara penelitian hukum, maka penelitian hukum itu mestinya sifatnya reflektif atau spesifik sekalinya lagi adalah normatif, mestinya ya. Misalnya kalau teman-teman baca penelitian hukumnya Peter Mahmud, baca misalnya penelitian hukumnya Prof. Irwansyah, itu diarahkan ke pendekatan yang sifatnya normatif. Kenapa? Karena ini sesuai dengan derivasi ilmu pengetahuan dari ilmu hukum itu sendiri yang sifatnya normatif. Nah, terus apa perbedaannya sama ada juga penelitian hukum empiris, ada juga penelitian hukum yang sifatnya sociological jurisprudence. Perbedaannya adalah kalau ilmu hukum empiris atau penelitian hukum empiris, instrumennya empiris. Makanya ada tetap observasi, ada tetap wawancara. Bahkan kemarin ada calon mahasiswa S3 nanyakan, wah kalau saya penelitian normatif berarti saya tidak wawancara lagi dong. Saya lebih suka wawancara. Itu kalau Anda bukan penelitian hukum yang sifatnya normatif. Bahkan pada dasarnya penelitian hukum ya satu-satunya itu ya normatif aja gitu loh. Nah, penelitian hukum empiris itu instrumennya empiris, objek kajiannya hukum. Kenapa dikatakan penelitian hukum empiris? Karena objek kajiannya masih hukum walaupun instrumennya empiris. Nah, filsafat, instrumennya filsafat, objek kajiannya hukum, sama-sama tetap objek kajiannya hukum. Sementara normatif, baik itu objek maupun instrumen, sama-sama normatif. Instrumennya normatif, objek kajiannya hukum. Sehingga perbedaannya menjadi ketika penelitian hukum empiris itu berbicara law in action. Sementara ketika penelitian sosiologi kali jurisprudence dia berbicara tentang law in idea atau ada di alam ide kita, filsafat. Sementara kalau penelitian hukum normatif pasti law in books, yaitu das solem norma in concreto. Sementara law in idea itu das solem norma in abstracto. Dan law in action itu berbicara tentang dasen. Nah, penelitian sosiologi hukum itu fokus pada fenomena konkret, dampaknya terhadap masyarakat, timbal balik hukum dan masyarakat. Penelitian filsafat hukum berbicara tentang konsep-konsep yang filosofis, tujuan hukum, hakikat hukum, keadilan hukum. Nah, itu misalnya skripsi saya bicara tentang keadilan, maka filsafat menjadi instrumen utamanya. Dan penelitian hukum normatif adalah fokus pada analisis doktrinal, interpretasi teks hukum, dan sistematisasi norma hukum sendiri. Dia berbicara konflik antar norma, baik itu kekosongan norma, ketiadaan norma, atau ketidakjelasan norma. Atau apa yang dalam buku The Morality of Law sebut sebagai hukum-hukum yang buruk. Ada 8 jenis hukum yang buruk. Nah, itulah pembahasan mengenai pengantar ilmu hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.